Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 semua. Ketemu lagi bareng Kak Mahes. Jangan bosan ya. Nah, hari ini kita masih di bab sistem pernapasan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ pada sistem pernapasan, hari ini kita akan belajar tentang mekanismenya. Mekanisme pernapasan itu seperti apa sih? Nah, kita tonton video ini, oke? Jangan lupa, seperti biasa, subscribe dulu, oke? Biar channel kakak naik terus nih, oke? Jadi ntar videonya dibikin-bikin lagi ya. Nah, bernapas ini adalah usaha mengambil udara dari luar tubuh, lalu masuk ke dalam paru-paru kita, dan mengeluarkan sisanya. Nah, frekuensi bernapas setiap manusia sangat bergantung pada aktivitas, jenis kelamin, umur, dan suhu udara lingkungan. Dalam keadaan biasa, frekuensi bernapas seseorang antara 15 sampai 20 kali per menit. Proses pernapasan pada manusia tergantung dalam dua mekanisme, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu ketika udara dari luar masuk ke paru-paru, ekspirasi itu ketika kita mengeluarkan zat sisanya. Nah, satu kali pernapasan terdiri dari satu kali satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Nah, kedua proses ini terjadi secara silih berganti. Coba kita kerjain satu-satu ya. Kerjain soal kali ah. Kita tonton satu-satu ya. Pertama, inspirasi. Proses inspirasi ditandai dengan masuknya udara dari luar ke dalam tubuh kita, yaitu dengan cara menghirup udara sehingga mengalir sampai paru-paru. Nah, pada saat itu terjadi kontraksi otot antara tulang rusuk dan atau otot diafragma ya, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru menggembung berisi udara ya. Ibaratnya balon, kalau diisi udara balonnya mengembang. Begitupun dengan paru-paru ya. Nah, itu inspirasi. Sederhana kan? Lanjut, ekspirasi. Proses ekspirasi ditandai dengan keluarnya udara dari dalam tubuh, yaitu dengan cara menghembuskan udara keluar dari paru-paru. Ya, yang dikeluarkan apa? CO2 ya. Pada saat itu, otot antar tulang rusuk dan atau otot diafragma berelaksasi sehingga volume rongga dada kembali normal. Nah, jadi kemudian paru-paru kembali normal dan udara terdorong keluar tubuh. Nah, pernapasan manusia diatur oleh kerjasama antara dua macam otot, yaitu otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Berdasarkan kerja dua otot ini, maka pernapasan dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Apalagi nih yang suka nyanyi-nyanyi, pasti ada istilah coba binyanyi dengan pernapasan dada, jangan pakai perut. Ya. Nah, karena ini dia alurnya ya. Nah, pertama pernapasan dada. Pernapasan dada ditandai dengan membesar dan mengecilnya volume rongga dada. Proses inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada pernapasan dada adalah pertama, inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada mengembang. Diafragma menjadi lebih datar saat inspirasi. Nah, coba bandingkan posisi diafragma dengan saat ekspirasi. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada berkurang dan mendorong udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kalau pas ekspirasinya, otot antar tulang rusuk berelaksasi, jadi tulang rusuk kembali ke posisi semula dan rongga dada mengempis. Akibatnya, udara dari paru-paru akan terdorong keluar. Itu pernapasan dada. Tapi kalau pernapasan perut ini ditandai dengan membesar dan mengecilnya rongga perut. Jadi proses inspirasi dan ekspirasi yang terjadi adalah pertama, pas diinspirasinya otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma tertarik ke atas rongga perut. Nah, diafragma menjadi lebih datar sehingga rongga dada mengembang. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada berkurang dan mendorong udara dari luar masuk ke dalam paru-paru ya. Kalau yang ekspirasi, otot diafragmanya mengendur dan kembali melengkung ke arah rongga dada sehingga rongga dada mengempis. Akibatnya udara dari paru-paru akan tertekan dan terdorong keluar ya. Paham? Nah, sekarang ingat tadi tempat pertukaran gas itu ada di alveolus ya, atau ada di alveoli. Nah, sekarang kita coba pelajari nih proses pertukaran gas di alveoli ya. Nah, pembuluh darah arteri pulmonalis mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru. Masih ingat ketika sistem peredaran darah? Nah, pembuluh darah ini membawa darah kotor yang mengandung banyak sisa metabolisme berupa CO2. Nah, pembuluh darah ini bercabang-cabang dan membentuk anyaman yang sangat halus atau pembuluh kapiler namanya.
pada kantong udara paru-paru atau alveoli. Nah, pembuluh kapiler sangat sempit, jadi alirannya bergerak lambat. Antara pembuluh kapiler alveoli hanya dipisahkan oleh membran alveoli yang sangat tipis, jadi memudahkan gas-gas berdifusi. Nah, difusi gas ini terjadi dari daerah yang konsentrasi gasnya tinggi ke daerah yang konsentrasi gasnya lebih rendah. Oksigen pada alveoli jauh lebih banyak daripada oksigen pada kapiler darah. Akibatnya, oksigen alveoli akan berdifusi masuk ke dalam kapiler darah. Sebaliknya, gas CO2 dan H2O pada kapiler darah akan berdifusi dari kapiler darah ke alveoli. Nah, dinding alveoli tersusun dari selapis jaringan epitel pipih yang sangat mudah ditembus oleh gas-gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Dengan jutaan alveoli tersebut, bidang pertukaran gas menjadi berlipat ganda. Nah, alveoli terbungkus oleh anyaman kapiler darah. Ya, pertukaran gas terjadi antar darah dengan gas-gas yang ada pada ruang alveoli. Bisa dilihat gambarnya ya. Pada saat menghirup udara, oksigen akan berdifusi masuk ke kapiler darah, diserap. Sebaliknya, CO2 akan diangkut melalui arteri pulmonalis ke paru-paru yang akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveoli. Selanjutnya, CO2 akan dikeluarkan pada saat menghembuskan udara ya. Nah, itu proses singkat pertukaran gas di alveoli. Semoga semuanya bisa paham ya. Nah, lanjut. Nah, terakhir pembahasan kita adalah tentang kapasitas paru-paru. Nah, bagaimana ya kapasitas paru-paru kita? Kapasitas atau daya tampung paru-paru terhadap udara pernapasan sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Kemampuan daya tampung ini disebut sebagai kapasitas total paru-paru. Dari volume udara ini, sekitar 1 liter diantaranya adalah udara yang tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru, walaupun kita telah menghembuskan dengan sekuat-kuatnya. Nah, udara ini disebut dengan udara sisa atau volume residu. Nah, pada saat santai atau dalam keadaan normal, udara yang keluar masuk paru-paru hanya sekitar 0,5 liter. Udara ini disebut udara pernapasan normal atau volume tidal. Nah, kita masih dapat menambah udara ke dalam paru-paru dengan cara menghirup sedalam-dalamnya. Volume udara yang masih dapat ditambahkan sekitar 2-3 liter ini disebut dengan udara cadangan inspirasi atau volume komplementer. Tuh, jadi ada 3 tuh ya. Ada volume residu, ada volume tidal, ada volume komplementer. Nah, silakan coba tuh diputar-putar lagi videonya ya. Apa bedanya volume residu, volume tidal, sama volume komplementer? Nah, setelah kita menghembuskan napas secara normal, kita juga masih dapat mengeluarkan udara dari paru-paru dengan menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Volume udara ini mencapai sekitar 0,8 sampai 1,2 liter. Nah, ini disebut udara cadangan ekspirasi atau volume suplementer. Pernah nggak sih kamu kalau menghembuskan napas terus kamu hembusin lagi? Nah, itu yang keduanya itu namanya volume suplementer gitu ya. Atau kalau yang volume komplementer itu tuh ketika kamu menghirup udara terus kamu hirup lagi. Nah, itu namanya volume komplementer gitu ya. Terus kalau kamu lagi santai, nah udara yang dihirup itu udara yang keluar masuk, nah itu namanya volume tidal. Tapi kalau udara sisa namanya volume residu ya. Semoga bisa paham bedanya keempat jenis itu ya. Kemudian, total volume udara dari yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan sekuat-kuatnya oleh paru-paru. Nah, inilah yang disebut dengan kapasitas vital paru-paru, yaitu sekitar 4 liter. Kita dapat mengukur volume udara pernapasan dan kapasitas vital paru-paru kita dengan alat yang disebut dengan spirometer. Nah, kapasitas vital paru-paru kita rumusnya apa ya? Rumusnya adalah udara tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer. Kalau kapasitas total paru-paru, rumusnya kapasitas vital paru-paru tinggal ditambah udara residu. Selesai deh. Jadi begitulah kapasitas paru-paru kita ya. Ternyata ada rumusnya juga ya. Oke, next kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Ada gangguan apa saja ya? Tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dulu, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.